Jangan. Kamu jangan ambil dia. Kamu jangan bawa dia. Jangan. Dia ini orang saya dia. Dia bukan orang jahat. Assalamualaikum. 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 Iya. Tidak. Saya tidak bermaksud untuk apa-apa. Tujuan saya hanya ingin mencari tahu, mencari informasi. Bukan untuk mengusik. Bukan untuk mengajak perang. Kenapa kamu tidak mau mewujudkan wujud kamu? Apa? Saya ingin bertemu langsung. Syarat apa yang kamu minta? Saya tidak punya syarat seperti itu. Saya ingin menggali informasi tentang tempat ini. Tempat yang bersambungan dengan tempat yang waktu itu memakan korban. Di mana kamu sekarang? Kamu pasti sudah tahu tujuan saya. Saya tidak ingin mengajak perang. Ya, saya ingin bertemu langsung. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, tadi saya habis komunikasi dengan sosok gaib yang ada di sini ya. Saya sedang bernegosiasi untuk menjumpainya agar bisa bertemu secara langsung. Tapi tadi negosiasinya lumayan susah ya teman-teman. Karena ini sosok bukan sembarangan. Masa negosiasi untuk bertemu harus ada syarat tertentu. Tapi karena negosiasi saya berhasil, sosok itu akan mewujudkan diri. Tinggal saya mencarinya ini. Oh ya, ini saya sekarang berada di sebuah perkotaan ya, tapi di pinggiran, mungkin di perbatasan ini ya, perbatasan Banyumas. Astagfirullahaladzim. Ini saya sudah merasakan auranya bahwa dia itu udah wujud nih teman-teman. Kita kesini mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat ribun sekali tadinya, ini ada bekas-bekasnya ini, habis ditebang-tebang ini, pohon-pohon kecil, bambu, segala macam, bahkan dibakar tempat ini. Hadir, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sosok yang ada di sini bukan sosok sembarangan ini. Astagfirullahaladzim. Ternyata ada sebuah kerajaan di sini. Astagfirullahaladzim. Pantas saja banyak korban. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu yang tadi bernegosiasi dengan saya. Allahu Akbar. Siapa kamu? Apa penjaga apa? Penjaga sekaligus pemilik kerajaan istana emas. Astagfirullahaladzim. Apakah kamu juga yang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tenang teman-teman. Ini bisa dibilang ratu, teman-teman. Ratu dari kerajaan emas. Nenek ratu. Dia itu bisa dibilang nenek ratu, sesepuh di kerajaan ini. Dia memiliki semua emas yang ada di daerah sini. Emas apa? Dalam? Kenapa? Ya. Astagfirullahaladzim. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tidak, saya tidak akan mengambil. Saya tidak akan mengambil hak kamu. Apa? Saya bisa mengambil, tapi harus ada timbal baliknya. Apa itu? Apa? Astagfirullahaladzim. Harus menggantikan budak. Timbal baliknya yang saya kasih ke kamu harus seorang budak. Maksud kamu tumbal seseorang. Allahu Akbar. Oh, jadi kamu yang menguasai tempat Astagfirullahaladzim, penambangan emas yang ada di sekitar sini. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ternyata dia yang menguasai wilayah sini. Dia yang menguasai penambangan emas yang ada di sekitar sini, teman-teman. Rambutnya panjang sekali, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Rambutnya sampai hampir menyentuh tanah. Kalian bisa lihat sendiri, itu bajunya itu berkilau emas, teman-teman. La ilaha illallah. Baik, saya akan bertanya tentang waktu kemarin, mungkin sudah beberapa pekan ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ada korban? Astagfirullahaladzim. Jangan. Kamu jangan ambil dia. Kamu jangan bawa dia. Jangan. Dia ini orang saya dia. Dia bukan orang jahat. Jangan. Urungkan niat kamu untuk mengambil dia. Urungkan. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur. Tenang. Saya kesini bukan untuk mengambil emas kamu. Tidak. Jangan kamu ngira dia akan saya serahkan ke kamu lalu saya akan mengambil emas kamu. Tidak. Astagfirullahaladzim. Apa memang harus seperti itu? Harus ada timbal balik seperti itu? Seorang nyawa, tumbal, untuk kamu jadikan budak, untuk kamu memperluas istana emas kamu. Astagfirullahaladzim. Di mana letak penambangan itu? Oh, di sebelah sini juga ada. Bahkan di bawah kamu itu termasuk. Astagfirullahaladzim. Salurannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa dalam penambangan emas itu bisa tercapai? Sangat dalam sekali. Astagfirullah.
bahkan bisa sampai ratusan meter. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu apa yang terjadi dengan korban-korban itu? Korbannya bukan hanya 1 orang 2 orang, tapi lumayan banyak. Hah? Izinkan saya untuk mengorek informasi ini. Izinkan saya. Oh, astagfirullahaladzim. Karena mereka datangnya itu kurang sopan, teman-teman. Kurang sopan gimana lagi? Oh, harus ada ritual khusus. Astagfirullahaladzim, karena yang mereka masuki itu sudah termasuk dunia dalam. Dunia dalam yang sangat dalam sekali, teman-teman. Contohnya, biar agak sopan, memasuki dunia dalam bawah tanah, alam bawah tanah. Ya, sesaji untuk menghormati para leluhur yang ada di wilayah sini. Ya, misal teman-teman, mungkin ya seperti gampangnya kita gambarkan seperti mungkin jajan pasar ya, kita berdoa bareng-bareng, kita assalamualaikum, kita sowan. Astagfirullahaladzim. Lantas, astagfirullahaladzim, ternyata juga waktu melakukan penggalian itu, waktu di dalam mereka itu membuang kotoran tuh seenaknya sendiri, teman-teman, tanpa mengucap apapun, tanpa permisi. Buang air kecil hanya sembarangan, air besar juga, bahkan sesekali banyak yang mengucap kata-kata kotor. Allahu Akbar. Jadi para sosok yang ada di bawah itu banyak yang tidak suka. Astagfirullahaladzim. Bahkan jika lebih mudah harus ada tumbal, biar mudah pengambilan emas itu. Kenapa harus seperti itu? Oh, sebagai bayaran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu ya. Bahkan jika berhasil, maka bisa dapat emas berapa banyak? Berkilo-kilo dalam sehari. Kalau dijual bisa sampai ratusan juta. Astagfirullahaladzim. Jadi mereka menggali sudah sedalam itu sebenarnya masih belum cukup, harus lebih dalam lagi. Itu baru lapisan emas tipis yang mereka capai. Teman-teman, ini ternyata di sini tuh ada penambangan emas, teman-teman. Itu sangat besar sekali di sini. Dan Nenek Ratu inilah pemiliknya. Ya, maafkan saya ya. Saya di sini bukan untuk lancang. Saya kesini hanya ingin silaturahmi, mencari informasi, biar tidak ada kesalahpahaman lagi. Biar kita kaum manusia bisa mengerti dan bisa saling. Astagfirullahaladzim. Iya. Oh, jadi di antara orang-orang itu ada yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Bodoh amat. Itu yang kamu tidak suka. Padahal mereka memasuki wilayah kamu. Oh,
Kamu kamu bilang mereka sangat berani memasuki wilayah kamu sampai sedalam itu. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, sosok ini jika di alamnya dia, itu dia akan dipenuhi dengan emas, teman-teman, tubuhnya. Bahkan rambutnya pun bisa berwarna emas, karena ini di dunia kita ya teman-teman. Bahkan kulitnya dia itu pun seperti kulit saya, rambutnya pun seperti rambut saya, warna hitam, cuman panjang. Tapi kalau di dunia dia itu astagfirullahaladzim, benar-benar penuh dengan emas tubuhnya, teman-teman. Apakah pernah ada orang yang kesini untuk mencoba mengambil emas, menggali? Berhasil. Astagfirullahaladzim, karena dia menumbalkan seseorang. Astagfirullahaladzim. Apa kalau nggak ada tumbal nggak akan dapat emas itu? Bisa saja. Bisa saja asal ramah, sopan, permisi, dan harus mempercayai yang ada di dalam tanah ini. Makhluk-makhluk penunggu. Harus melakukan ritual. Ya, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kalau boleh saya tahu, bagaimana cara mengetahui jika memang korban tersebut sudah terkubur bersama jasad-jasadnya? Bagaimana cara mengetahui bahwa korban itu sudah tidak bisa diselamatkan, jasadnya tidak bisa diangkat lagi ke daratan? Simple. Oh, simple teman-teman. Hanya karena kan kalau kita menggali sedalam apapun tanah ini, pasti juga ada air yang akan keluar ya teman-teman. Airnya itu pasti banyak. Seperti contoh kita menggali sumur pun hanya beberapa meter udah keluar air. Jadi kalau kita harus mengetahui apakah lubang itu masih terbuka atau tertutup, dengan cara kita harus menyiapkan ikan emas, teman-teman. Ya, karena ini di penambangan emas, menyiapkan ikan emas, lalu kita cemplungkan emas itu, ikan itu, ke dalam lubang itu. Jika ikan itu masih muncul di situ, berarti itu lubang sudah tertutup. Tapi jika tidak, maka berarti lubang itu masih ada di sana, masih ada jalan. Astagfirullahaladzim. Baik. Maaf. Ya. Baik, silahkan jika mau kembali. Silahkan. Ya. Baiklah, karena ini tempat kamu yang berhak menjaganya. Baik. Ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Saya tidak berani untuk mengambilnya. Astagfirullahaladzim. Di sini teman-teman. Infonya di situ ada penambangan emas. Tapi dalam sekali. Tepat sekali di bawah saya ini. Tapi saya tidak tertarik dan juga tidak minat ya untuk mengambil emas karena terlalu dalam, bisa ratusan meter kita harus menggali tanah ini, dan itu memang resiko ya, resiko yang sangat besar sekali. Kita jangan cuma berpikir manisnya saja, tapi berpikir pahitnya juga. Resiko yang akan diambil tuh kayak apa, karena di dalam tanah pun oksigen itu sangat susah untuk bernapas. Astagfirullahaladzim. Ini di perbatasan Banyumas teman-teman,
penambangan emas di sini memang ada, dan yang tersebar itu ada di sebelah sana lagi ya teman-teman penambangannya ya, yang memakan korban. Dan sini itu termasuk masih masih salurannya teman-teman, masih saluran penambangan emas. Dan di dalam ini tuh ternyata tuh banyak sekali batu-batu yang sangat besar, batu-batu sama seperti akar-akar itulah teman-teman. Akar-akarnya juga seperti segini gini teman-teman, besar-besar banget teman-teman. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa mendapatkan informasi ya tentang apa yang ada di penambangan emas di sini. Itu ternyata tidak sembarangan ya kalau kita ingin mencari rezeki, yang memang mencari rezeki itu sulit ya, tidak mudah, tidak seperti kita menanam uang terus langsung muncul pohon uang dan berbuah uang. Itu tidak bisa. Kita jerih payah, mengeluarkan keringat, mengeluarkan tenaga, mematahkan tulang, seperti itu. Jadi mending kita mencari rezeki uang yang semampunya kita saja, yang kita aman dari resiko ya, kerja halal, kerja yang barokah, yang penting bisa menghidupi keluarga. Bismillah ya, kita mungkin sekilas mendoakan sebentar tentang apa yang sudah terjadi kepada korban-korban yang ada di sini. Semoga ya kita sebagai manusia hanya bisa berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jasadi, ya rohi, amin. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, mungkin saya cukupkan sampai di sini penelusuran saya. Saya Syahfi Iman Laslos undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.